Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya hadir dari sini atas nama One TV untuk menggali informasi mengenai peluncuran Nesti Plan 2023. Saya berterima kasih kepada semua pihak Nesti yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung pada konferensi pers hari ini. Sebagai salah satu perusahaan konsumer terkemuka di dunia, Nesti menyadari tanggung jawabnya untuk berkontribusi untuk mendorong pertanian regeneratif dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam konferensi pers hari ini, pihak Nesti akan memberikan gambaran umum tentang program Nesti Plan 2023, termasuk strategi untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam beberapa tahun mendatang. Selanjutnya, perkenalkan narasumber kita dari pihak Nesti, Bapak Farhan Ahmad selaku Marketing Manager Nesti, dan Ibu Ulfa Ayu selaku Public Relation Nesti. Langsung saja kita pada pembahasan inti mengenai Nesti Plan 2023. Bisa dijelaskan mengenai Nesti Plan 2023 dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan dengan diadakannya program tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Farhan Ahmad selaku Marketing Manager Nesti. Sebelum masuk pada tujuan inti kami ingin memperkenalkan perusahaan Nesti terlebih dahulu. Nesti adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada food and beverage, didirikan pada tahun 1982 di Jakarta, Indonesia. Nesti telah menjadi salah satu perusahaan konsumer terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas, mencakup berbagai kategori seperti makanan bayi, makanan olahraga, minuman, makanan hewan peliharaan, makanan penutup, dan banyak lagi. Nesti dikenal dengan merek-merek terkenal seperti Nescafe, KitKat, Meiji, Nespresso Purina, dan banyak lainnya. Nah, berikut ini adalah sekilas tentang Nesti Indonesia. Nah, Nesti Indonesia hadir sejak di Indonesia sejak tahun 1982 dan memiliki sekitar kurang lebih 3.700 karyawan. Nesti memiliki lebih dari 20 merek dan memiliki 3 pabrik di 3 provinsi. Kemudian, Nesti juga mempunyai 6 pusat distribusi di 5 provinsi. Dan tidak hanya itu, Nesti juga mempunyai 12 kantor penjualan di 12 provinsi. Mengapa perubahan iklim berdampak pada wilayah pertanian kopi? Menurut kami, perubahan iklim berdampak pada wilayah pertanian kopi karena kan berdasarkan pengalaman Nesti Plan selama 10 tahun, kami ingin mendorong upaya percepatan dalam mengatasi perubahan iklim serta tantangan sosial dan ekonomi dalam rantai pasok Nesti. Peningkatan suhu dapat mengakibatkan penurunan area yang cocok untuk menanam kopi hingga 50% pada tahun 2050. Pada saat yang sama, sekitar 125 juta orang bergantung pada kopi untuk pencarian mereka dan sekitar 80% keluarga petani kopi di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, perlukan upaya untuk memastikan keberlanjutan kopi jangka panjang. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa gambaran umum tentang Nesti Plan. Nesti menginvestasikan lebih dari 1 miliar untuk melaksanakan program Nesti Plan. Investasi ini merupakan kelanjutan dari program Nesti Plan yang telah ada dan akan diperluas untuk area cakupan keberkelanjutan. Hal ini didukung oleh pembiayaan program pertanian regeneratif Nesti yang sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mempercepat transisi menuju sistem panjang regeneratif serta ambisi untuk mencapai net zero gas rumah kaca. Hari ini, dengan antusias kami mengumumkan peluncuran Nesti Plan 2023, sebuah inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk mendorong pertanian regeneratif dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dan ini adalah komitmen kuat kami untuk melindungi lingkungan dan memperbaiki kehidupan petani kopi di seluruh dunia. Selanjutnya, visi dan misi Plan 2023 akan dijelaskan oleh tim PR kami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai visi Nesti Plan 2023 untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nesti adalah komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih besar dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu misi Nesti Plan 2023. Yang pertama yaitu untuk keberlanjutan lingkungan. Nesti berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan operasionalnya. Misi ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola air dengan bijaksana, dan mengurangi limbah. Yang kedua yaitu untuk keberlanjutan sosial. Nesti berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak sosial positif melalui kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, keberlanjutan produk. Nesti berusaha untuk memperbaiki kualitas dan nutrisi produknya untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat. Yang keempat yaitu keuangan. Nesti mengakui bahwa keberlanjutan adalah bagian integral dari kesuksesan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan dari Nesti. Tujuan Nesti yaitu untuk memastikan 100% pengadaan kopi secara bertanggung jawab pada tahun 2025. Pada tahun 2025, sebanyak 20% kopi bersumber dari metode pertanian regeneratif dan 50% pada tahun 2023 sebagai bagian dari ambisi Nesti pada bahan baku utama. Selanjutnya, benefit atau keuntungan Nesti. Yang pertama yaitu
yaitu pertanian regeneratif. Pertanian regeneratif Nesti berkomitmen untuk mempromosikan pertanian melalui Nesti Plan 2023. Ini yaitu artinya memprioritaskan praktek pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pengelolaan tanah yang baik, penggunaan pupuk organik, dan pemulihan ekosistem pertanian. Yang kedua yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka mencapai sasaran perubahan iklim, Nesti berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pasokan Nesti. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan, mengoptimalkan proses produksi, dan juga meminimalkan limbah dan kehilangan bahan bakar. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan petani. Nesti Plan 2023 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Nesti berkomitmen untuk memastikan bahwa petani yang berjalan dengan Nesti mendapatkan pendapat yang adil, akses ke pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta perlindungan terhadap risiko seperti fluktuasi harga dan perubahan iklim. Yang keempat yaitu inovasi dan riset. Nesti berencana untuk melakukan inovasi dan penelitian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. Hal ini dapat mencakup pengembangan varietas kopi yang tahan terhadap penyakit, metode pengolahan yang lebih efisien, dan juga teknologi pertanian yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu kemitraan dengan pihak terkait. Nesti akan bekerja sama dengan mitra lain seperti pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, dan juga asosiasi petani. Untuk mencapai tujuan Nesti Plan 2023 secara kolektif, kemitraan ini akan memperkuat implementasi dan dampak program yang dilakukan. Nah, dengan meluncurkan Nesti Plan 2023, Nesti berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendorong pertanian regeneratif dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Selain itu, Nesti ini juga merupakan langkah menuju pengembangan industri kopi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai tujuan dari perusahaan Nesti tentang program terbarunya Nesti Plan 2023 yang bertujuan untuk mendorong pertanian regeneratif, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bagi wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana Nesti Plan 2023 akan membantu mendorong pertanian regeneratif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, Nesti Plan 2023 akan fokus pada prinsip-prinsip pertanian regeneratif yang berkelanjutan. Kami akan bekerja sama dengan petani kopi untuk menerapkan praktek-praktek pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti penanaman kembali pohon dan tanaman penutup tanah, penggunaan pupuk organik, dan pengolahan air yang bijaksana. Dengan cara ini, kami berharap dapat memulihkan dan memperbaiki produktivitas tanah serta ekosistem yang ada di sekitarnya. Baik, penjelasannya cukup baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Nesti berencana untuk mewujudkan visi ini? Menurut kami akan melakukan rencana tindakan yang komprehensif untuk mencapai tujuan Nesti Plan 2023. Kami akan berkolaborasi dengan petani, mitra bisnis, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada langkah konkret yang akan diambil? Langkah konkret yang akan kami ambil adalah dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, melakukan investasi yang strategis, dan melakukan pemantauan yang ketat terhadap progres kami. Kami juga berkomitmen untuk transparansi dalam melaporkan hasil dan dampak dari inisiatif kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada Ibu Ulfa selaku PR Nesti. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, izinkan saya bertanya kepada Bu Ulfa selaku PR Nesti. Bagaimana Nesti Plan 2023 berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pihak Nesti Plan 2023 memiliki komitmen kuat untuk mengurangi jejak karbon kami. Kami juga ingin petani kopi berkembang sebagaimana kami ingin komoditi kopi berdampak positif bagi lingkungan. Dalam kerangka Nesti Plan 2023, kami akan mengadopsi metode pertanian yang lebih efisien secara energi, mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan, dan juga mengoptimalkan rantai pasokan kami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, selain itu, kami juga akan berinvestasi dalam teknologi hijau dan kolaborasi dengan mitra kami untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius. Terima kasih.
Lalu bagaimana Nesti Plan 2023 akan meningkatkan kesejahteraan para petani? Nesti Plan 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani kopi. Kami akan berfokus pada pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan, dan juga memperbaiki akses mereka terhadap sumber daya yang berkelanjutan, serta memastikan harga kopi yang adil dan stabil. Kami juga akan berupaya untuk meningkatkan kondisi kerja, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial di komunitas pertanian. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa inovasi terbaru dalam pertanian kopi regeneratif yang membantu meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas para petani? Salah satu inovasi terbaru dalam pertanian kopi regeneratif yang membantu meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas adalah penggunaan teknologi digital dan pemantauan berbasis sensor. Beberapa inovasi spesifik dalam hal ini termasuk sensor tanah dan pemantauan lingkungan, yaitu penggunaan sensor tanah yang canggih yang memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanah secara real-time, seperti kelembapan, pH, dan tingkat kesuburan. Yang selanjutnya yaitu teknologi pemetaan dengan citra satelit. Citra satelit dapat memberikan informasi terperinci tentang kondisi pertanian, termasuk luas lahan kopi, vegetasi, dan perubahan terkait. Yang ketiga yaitu sistem informasi atau SIG. Penggunaan SIG memungkinkan petani untuk mengumpulkan data menganalisis data spasial yang relevan, seperti curah hujan, kemiringan lereng, dan tekstur tanah. Informasi ini membantu dalam perencanaan penanaman kopi, manajemen tata air, dan juga pencegahan erosi. Yang keempat yaitu teknologi pengolahan dan pasca panen. Inovasi dalam pengolahan kopi seperti penggunaan mesin pengupas terbaru atau metode fermentasi yang terkendali dapat membantu meningkatkan kualitas dan kebersihan biji kopi. Dan yang kelima yaitu penerapan prinsip agroforestry, yaitu merupakan praktek menanam pohon-pohon pelindung atau tanaman lain di antara pohon kopi. Kami juga memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengembangkan pertanian regeneratif kopi yang memperkuat penghidupan petani kecil dan meningkatkan kualitas para petani kopi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima Oke. kasih atas jawabannya diberikan. Oke, itu tadi adalah konferensi pers dan tanya jawab yang telah diajukan dari wartawan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Farhan dan Ibu Ulfa atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga peluncuran program Nesti Plan 2023 ini memiliki dampak yang sangat besar dan luar biasa bagi kualitas pertanian dunia. Itu saja untuk percakapan konferensi pers pada hari ini. Terima kasih juga kepada wartawan yang telah hadir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.